Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Good morning. How are you today? Semoga harimu menyenangkan. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran virtual. Semoga materi yang disampaikan Bu Beni dapat kalian terima dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Sebelum kita mulai, seperti biasa, kalian persiapkan untuk alat-alat tulis seperti buku. Kalau sudah siap, mari kita mulai pelajaran hari ini tentang klasifikasi materi. Kemarin kita sudah mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Sekarang kita akan mempelajari klasifikasi materi. Tujuan klasifikasi materi adalah mempermudah kita dalam mempelajari materi-materi yang ada di sekitar kita. Banyak kita jumpai materi-materi yang ada di sekitar kita. Contohnya adalah air, batu, tanah, dan udara. Apa yang dimaksud dengan materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa, menempati ruang, dapat diraba, dan memiliki sifat-sifat tertentu. Berdasarkan wujudnya, materi dibedakan menjadi 3, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Kemudian, bagaimana sifat wujud pada zat padat, zat cair, dan zat gas? Pada zat padat mempunyai bentuk dan volume tetap. Zat cair mempunyai volume tetap, sedangkan bentuk tergantung pada media yang digunakan. Apabila zat cair ditempatkan pada gelas, maka bentuknya seperti gelas. Kalau diletakkan di dalam botol, maka bentuknya seperti botol. Sedangkan pada zat gas tidak mempunyai volume dan bentuk yang tetap. Kemudian, sifat zat padat, zat cair, dan zat gas berdasarkan letak partikel. Pada zat padat, jarak antar partikel sangat rapat, sehingga gaya tarik antar partikel sangat kuat. Ini menyebabkan partikel-partikel pada zat padat tidak dapat bergerak bebas. Sedangkan pada zat cair, jarak antar partikel agak renggang. Akibatnya, gaya tarik antar partikel melemah, sehingga partikel-partikel zat cair dapat bergerak bebas namun terbatas. Untuk zat gas, jarak antara partikel sangat renggang. Akibatnya, gaya tarik antar partikel sangat lemah, sehingga partikel-partikel pada gas dapat bergerak sangat bebas, susunannya tidak teratur. Berikut merupakan peta bagan pengelompokan materi berdasarkan komposisi. Materi dibedakan menjadi 2, yaitu zat tunggal dan campuran. Setelah itu zat tunggal dibagi lagi menjadi 2, yaitu unsur dan senyawa. Sedangkan campuran dibedakan menjadi homogen dan heterogen. Unsur merupakan materi yang paling sederhana yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Unsur merupakan suatu zat murni yang tersusun atas atom sejenis. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat yang sama dengan unsur tersebut. Unsur banyak ditemui di alam. Para ahli kimia sudah menemukan unsur sejak abad ke-9 sampai abad ke-20. Dan sampai saat ini telah dikenal 118 unsur, di mana 92 unsur merupakan unsur yang terdapat di alam, sedangkan lainnya merupakan unsur buatan. Pemberian nama unsur berdasarkan penemu pertama atau nama tempat unsur tersebut ditemukan. Banyaknya unsur yang terdapat di alam cukup menyulitkan kita untuk mengingat nama-nama unsur tersebut. Oleh karena itu, diperlukan suatu tata cara untuk mempermudah kita mengingat nama unsur tersebut. John Jacob Berzelius memperkenalkan tata cara penulisan nama dan lambang unsur. Setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf yang diambil dari huruf awal nama unsur tersebut. Lambang unsur ditulis dengan huruf kapital. Dan untuk unsur yang memiliki huruf awal yang sama, maka penulisan nama dibedakan dengan cara menambahkan satu huruf di belakangnya
dan ditulis dengan huruf kecil. Contoh penulisan unsur karbon ditulis C, unsur kalsium ditulis Ca. Unsur di alam dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Ini adalah contoh-contoh dari unsur logam. Dan ini merupakan tabel contoh-contoh unsur non-logam. Berikut ini adalah tabel perbedaan sifat unsur logam dan non-logam. Pada unsur logam berwujud padat kecuali raksa, sedangkan pada unsur non-logam dapat berwujud padat, cair, dan gas. Kemudian perbedaan yang kedua, unsur logam bersifat kuat dan dapat ditempa, sedangkan pada unsur non-logam bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Perbedaan yang ketiga yaitu unsur logam dapat menghantarkan listrik dengan baik dan panas, sedangkan pada unsur non-logam tidak dapat menghantarkan listrik dan panas dengan baik. Berikut adalah zat tunggal yang kedua yaitu senyawa. Senyawa merupakan gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Senyawa memiliki sifat yang berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya. Kemudian membentuk senyawa dengan sifat yang baru. Berikut ini adalah contoh-contoh dari senyawa. Misal senyawa air, penyusun unsurnya adalah hidrogen dan oksigen. Kemudian ada senyawa garam dapur atau natrium klorida. Unsur penyusunnya adalah natrium dan klorin. Ada lagi senyawa gula tebu atau sukrosa. Unsur penyusunnya adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Selanjutnya lihat contoh gambar berikut ini. Pada gambar ada sirup dan kopi. Sirup dan kopi merupakan contoh daripada campuran. Apakah campuran itu? Campuran adalah gabungan dari beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia. Campuran dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu campuran yang bersifat homogen dan bersifat heterogen. Campuran homogen adalah campuran dua zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi. Contoh campuran homogen adalah larutan gula, larutan garam, sirup. Sedangkan untuk campuran heterogen adalah campuran antara dua macam zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya masih dapat dibedakan satu sama lain. Contoh campuran heterogen air sungai, kopi, air, dan minyak. Baik anak-anak, sampai di sini dulu materi IPA hari ini. Semoga bermanfaat dan selalu ingat pesan ibu. Selalu cuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.